atas kunjungan dari ALTO. ALTO ini adalah organisasi pencinta alam ya, pencinta lingkungan. Jadi aliansi Tompotika ya, apa namanya? Aliansi Konservasi Tompotika. Nah, disingkat ALTO. Memang ini dari namanya berarti mengkhususkan utamanya ya, dia konsen di wilayah Kepala Burung yang biasa kita kenal dengan di sana ada Gunung Tompotika. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada Ibu Mary ya, Marsi Summer ini sebagai direktur dan seluruh stafnya yang sudah bisa bertandang ke kantor bupati. Dan sebetulnya hari ini kan memang paling bagus kalau ada Pak Bupati, hanya saja mohon maaf Pak Bupati masih tugas luar, beliau masih di Jakarta. Tentunya agar kami bisa lebih mengenal lebih dekat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh ALTO yang ada di Kepala Burung ini, khususnya di desa Taima, Kecamatan Bualemon. Nah, tentunya hari ini Ibu Marsi ini akan mempresentasikan apa-apa yang sebetulnya sudah dilakukan di lokasi, khususnya dalam rangka konservasi yang terkait dengan endemi yang ada di sana. Silakan Ibu, saya persilakan. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Ya, pertama saya mau minta maaf karena bahasa Indonesia saya tidak begitu bagus dan pasti saya membuat pasti saya membuat banyak kesalahan dalam bahasa, tapi itu dulu. Dan saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Marsi Summers. Saya Direktur Aliansi Konservasi Tompotika, yaitu disingkat ALTO. Dan ada juga hari ini tim ALTO. Dari tim ALTO ada Senior Manager Pak Sukendra Mahalaya, ada Panji Kresno, ada Agustian Layat, dan ada Noval Sule, yang semua staf senior dari tim ALTO kita. Dan tujuan saya hari ini itu untuk menjelaskan bagaimana Kepala Burung Tompotika adalah pusat pelestarian burung maleo yang terbaik di dunia, dan kenapa itu harus dilestarikan. Oke, semua orang sini sudah kenal daerah sini. Kita ALTO adalah organisasi nirlaba, semacam kemitraan internasional, dan kami memfokus hanya di Kepala Burung Tompotika karena keistimewaan dari wilayah ini. Sulawesi bagus sekali, tapi Tompotika semacam bintang dari semua pulau Sulawesi. Kami ALTO punya sebenarnya banyak kegiatan, misalnya kita punya program lapangan, program outreach untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kita punya program penelitian ilmiah, dan juga kita punya beberapa program untuk meningkatkan kualitas kehidupan untuk masyarakat setempat. Tetapi antara semua program ini yang terdepan itu program maleo yang kita punya.
burung maleo yang luar biasa ini. Ya, burung maleo ini mungkin berikutnya. Mungkin semua orang Sulawesi sudah tahu tentang burung maleo. Citra dari burung maleo ada di mana-mana di Sulawesi, seperti kita tahu. Yang mungkin tidak semua orang tahu itu bahwa burung maleo itu dia sangat-sangat terancam. Apa artinya itu? Ada beberapa fakta. Yang pertama, burung maleo dia adalah dilindungi total di Undang-Undang Indonesia. Berarti tidak boleh mengambil, mengganggu, atau apa saja. Selain itu, dia tidak hanya dilindungi Undang-Undang Indonesia, tetapi dia sudah didaftarkan sebagai nomor 14 prioritas yang paling tinggi di negara Indonesia oleh pemerintah Indonesia. Berarti dia seperti orangutan dan harimau, dia nomor 14 spesies prioritas tinggi yang harus dilestarikan. Itu di dalam negara Indonesia. Dan juga dari sisi internasional, burung maleo sangat-sangat istimewa. Dia adalah nomor 19 di Zoological Society of London. Ada semacam age list. Apa itu? Endangered, evolutionarily distinct and globally endangered. Itu mereka bikin daftar dari hewan-hewan di mana-mana di dunia yang paling penting untuk dilestarikan karena keistimewaan mereka. Dan kalau kita lihat burung maleo di dunia nomor 19 ya di dunia, jadi harus dilestarikan. Dan selain itu, IUCN, mereka untuk semua spesies di dunia, mereka punya ranking. Dan ranking itu ada yang tidak terlalu khawatir, ada yang terancam, dan yang tingkat yang paling kritis itu critically endangered, terancam punah kritis. Burung maleo dia sekarang sudah critically endangered. Kenapa itu? Karena populasi burung maleo sudah menurun secara drastis. Mungkin orang sudah tahu sedikit tentang siklus hidup maleo. Burung maleo dewasa, pasangan burung maleo dewasa biasanya hidup di dalam hutan asli di Sulawesi. Dan mereka hidup hanya di Sulawesi. Tidak ada sama sekali di tempat lain. Tidak ada di Jawa, tidak ada di Kalimantan, tidak ada di Papua, hanya di Sulawesi. Mereka tinggal di hutan asli Sulawesi dan waktu mereka sudah siap untuk bertelur, mereka berjalan ke tempat khusus untuk bertelur, disebut nesting ground. Biasanya tempat itu terletak di pantai atau kadang-kadang di sumber mata air panas di gunung. Di sana di nesting ground, pasangan burung maleo itu menggali lubang dan mereka bertelur hanya satu biji telur. Kalau kita lihat, burung maleo ukuran badannya agak sama dengan ayam. Kalau kita lihat di sebelah kiri kita punya telur ayam. Di sebelah kanan itu telur maleo. Jadi 5 atau 6 kali lebih besar daripada telur ayam. Ya. Telur itu disembunyi di dalam pasir, baru 2 atau 3 bulan ke depan dia menetas dan menggali sampai ke atas. Dan anak maleo ini
dia tidak diuruskan sama sekali oleh orang tua. Dia hanya mandiri dari awal. Dan dia mandiri, dia terbang ke hutan dan siklus mulai lagi. Oke, ini yang sangat khawatir ini. Kita lihat ini perubahan populasi Maleo sejak kurang lebih tahun 1970-an. Kita lihat titik-titik merah X sudah punah. Berarti sudah punah, sudah tidak ada lagi di tempat itu. Kalau titik merah itu penurunan populasi sudah lebih dari 90%. Kalau titik orange, penurunan sudah lebih dari 80%. Dan kalau kita lihat sejak tahun 1970, berarti kita lihat merah, orange, merah, X, itu sangat sedih sekali. Itu berarti mereka memang terancam punah kritis. Tetapi kalau kita lihat di wilayah kita, di Kepala Burung Tompotika, yang berikutnya, situasi di sini jauh lebih bagus. Kalau ini titik dengan warna biru, berarti justru yang lain masih menurun terus. Di sini ada populasi burung maleo yang meningkat. Dan kita lihat bahwa di sini ada 1, 2, 3 begitu, di mana burung maleo, populasi burung maleo sudah meningkat. Padahal di tempat-tempat lain menurun terus dan hampir punah di tempat lain. Di sini ada populasi burung maleo yang masih sehat, masih bagus. Mana itu? Ini Taima Libon. Dan kalau saya orang asing ya, tapi saya datang dari Amerika dan saya luar biasa ini. Dan kalau saya sangat mau supaya orang sini bangga pada ini, karena ini sangat istimewa. Tidak ada sama sekali di tempat lain. Padahal ada beberapa populasi Maleo di tempat lain tidak ada seperti ini. Hanya di sini bisa dilihat nesting ground seperti ini. Hitam dengan ekor burung maleo. Di nomor kedua, mungkin yang ada di Sulawesi Utara, mungkin hanya 20-30 ekor. Di sini banyak sekali. Oke. Kenapa ini nesting ground nomor 1 di dunia? Karena jumlah terbanyak. Kita punya rekor 118 ekor. Ya, itu tidak ada sama sekali di tempat lain. Nomor kedua itu karena di sini kita punya kondisi alam paling sehat. Dan ini sangat penting karena tanpa kondisi alami paling sehat, mungkin barangkali kita tidak punya jumlah ekor terbanyak itu. Tetapi dengan kedua fakta itu membuat Taima Libon dan Kepala Burung Tompotika merupakan nesting ground nomor 1 di dunia. Ini sudah dipublikasikan di dalam artikel dalam jurnal internasional. Ini kita lihat peningkatan dari kita mulai dari tahun 2006 waktu lahir Alto sampai tahun 2022 dan kita 4 kali lipat populasi sudah diterbitkan publikasi internasional. Tidak hanya di Taima Libon, tapi ada juga nesting ground maleo di Kaumosongi, juga seperti yang di Taima, di monitoring dan dilestarikan oleh Alto bersama dengan masyarakat setempat. Jadi kita kerjasama.
yang di Taima dengan masyarakat Taima, yang di Tawer dengan masyarakat Tower. Ya, maaf. Tower. Ya, ini kaum Songi Tawer yang sebelumnya itu Taima. Jadi kita juga punya di sini di kaum Songi dan satu lagi. Ya, ada juga nesting ground di Panganian dan di sana juga kami Alto bergerak bersama masyarakat setempat. Di perbatasan Pangalan Seang. Ya. Oke. Bagaimana ini? Burung maleo membutuhkan apa untuk bertahan hidup? Kenapa wilayah ini sudah begitu bagus untuk burung maleo? Secara umum, burung maleo dia membutuhkan 3 hal. Yang pertama, dia perlu tempat peneluran atau nesting ground yang aman dari pengambilan telur oleh manusia. Ada juga beberapa pemangsa alami seperti biawak, tetapi terus terang pemangsa yang utama itu manusia. Jadi mereka perlu nesting ground aman dari pengambilan telur manusia. Nomor 2, mereka perlu habitat hutan alami yang cukup, yaitu hutan asli dan luas. Itu untuk tempat cari makan. Nomor 3, dia perlu semacam koridor vegetasi supaya dia sebagai sambungan antara dua-duanya. Oke, kita sudah lihat bahwa nesting ground yang aman dari pengambilan telur oleh manusia sudah diarahkan oleh kegiatan Alto dengan masyarakat setempat. Nomor 2, habitat hutan alami yang cukup, asli dan luas sebagai tempat cari makan. Apa itu? Ini disebut Heart of Tompotika Forest, Kabupaten Banggai. Itu habitat tempat cari makan burung maleo yang sangat-sangat penting. Kalau tidak ada ini, tidak ada burung maleo sama sekali. Ini tempat cari makan dia. Kenapa burung maleo memerlukan hutan asli di sekitar nesting ground? Karena dia harus ada makan. Hutan asli, sumber makanan maleo. Dan mungkin kita harus ingat juga bahwa kehadiran maleo menjaga kesehatan hutan. Manusia perlu hutan dan hutan perlu satwa. Oke. Nomor 3, koridor. Kenapa mereka perlu koridor? Karena sebagian besar mereka berjalan, jadi mereka harus ada vegetasi alami. Ya. Oke. Bagaimana bisa kita menjaga Tompotika sebagai tempat maleo terbaik di dunia? Oke, boleh. Ada beberapa kegiatan Alto dalam rangka melindungi nesting ground. Kita monitoring bersama masyarakat, penelitian ilmiah, ya, kampanye kesadaran untuk anak-anak, ya, program seni bagi konservasi, ya, dan Tompotika International Maleo and Sea Turtle Festival Maleo dan Penyu Internasional. Ini 2 tahun sekali Pak kita ada ini. Ya. Jadi bagaimana bisa kita menjaga, lanjutkan perlindungan nesting ground? Yang kedua, lindungi koridor secara permanen. Yang ketiga, perkuatkan perlindungan hutan Heart of Tompotika. Itu sangat-sangat penting. Dan yang keempat, susun perda tentang kelestarian burung maleo. Mari kita bersama-sama menjaga Tompotika sebagai pusat maleo yang terbaik di dunia. Dan ini pesan mungkin sedikit khusus dari
Amiruddin. Sebenarnya ada burung maleo namanya Amiruddin, dan dia punya pesan khusus untuk Pak Amiruddin, Pak Bupati, datang dan saksikan. Dan untuk Pak Bupati juga, tolong datang dan saksikan. Jadi kalau untuk boleh mengingatkan kemarin bertemu dengan Bapak juga kan, itu kan Pak Bupati ada ulang tahun, kita kasih hadiahnya, ini burung dikasih nama Pak Amiruddin. Jadi barangkali Ya. itu saja dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih atas presentasi tadi ya, yang berkaitan dengan bagaimana menjaga, memelihara lingkungan khususnya yang terkait dengan endemi ini burung maleo yang ada di kepala burung. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi akan tentunya menjadi bahan-bahan masukan bagi pemerintah daerah, yang insya Allah juga tadi ada poin yang terakhir itu yang berkaitan dengan bagaimana kita mungkin dalam rangka keseriusan memelihara melestarikan burung ini harus ada perda yang mungkin akan kita keluarkan. Mudah-mudahan ini nanti dikaji, karena membuat perda ini tentu kan ada tahapan-tahapan. Mungkin kita harus melibatkan perguruan tinggi, dan bahkan tentu akan nanti mengundang juga dari pihak ALTO ya, supaya bisa memberikan informasi yang lebih mendalam tentang bagaimana perspektif untuk burung maleo kita ke depan. Dan mudah-mudahan langkah ini akan kita nanti harapkan tentu bisa akan kita lakukan bersama-sama, memberikan pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan kehadiran juga dari ALTO ini yang sudah ada sejak tahun 2006, dan saya lihat tadi dari tren tadi itu menunjukkan bahwa memang burung maleo begitu kehadiran dari ALTO ini saya lihat punya perkembangan yang sangat signifikan dari tahun 2006 sampai 2020 tuh. Ya, peningkatan populasinya sudah sudah 4 kali lipat. Nah, ini juga menjadi perhatian kita tuh. Mudah-mudahan nanti akan kami laporkan Pak Bupati, ini memang kebetulan ada kabar SDA. Nah, ini tadi masukan harus kita bisa cetak, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marsi Samer dan tim. Mudah-mudahan kita akan ketemu, dan undangan untuk ke sana insya Allah nanti kita jawab bareng. Kapan kita akan ke Taima ya? Nanti dari Taima dulu baru kita ke Amerika ya. Oke. Terima kasih. Kami juga ucapkan terima kasih banyak Pak. Ini maaf, ini karena mendadak ini kita tadi daripada Ya. Ya izin Pak Bupati waktu mungkin besok kita juga ada dengan teman-teman CESA untuk membahas terkait peraturan daerah untuk perlindungan maleo. Memang bisa kita jadwalkan dengan teman Gonggi mau ada pertemuan itu Pak yang sedang dengan DPR ya. mudah-mudahan ya. Dukung. Kita foto. Kemana yang situ?